Kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi kimia. Ada 3 hal penting yang kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah tentang definisi persamaan reaksi kimia. Yang kedua nanti bagaimana menyetarakan reaksi kimia secara langsung. Selanjutnya yang ketiga kita akan menyetarakan reaksi kimia secara matematika atau disebut juga secara aljabar. Disimak terus, mudah-mudahan nanti bisa mengerti materi pelajarannya, bisa membantu sobat-sobat semua dalam pelajaran kimia. Topik yang pertama, definisi persamaan reaksi. Persamaan reaksi kimia adalah penulisan simbolis dari sebuah reaksi kimia, di mana pereaksi ditulis di sebelah kiri dan produk ditulis di sebelah kanan, dipisahkan dengan tanda panah. Suatu persamaan reaksi kimia dikatakan setara bila jumlah dan jenis atom yang berada pada ruas kiri atau kita sebut zat-zat yang bereaksi sama dengan jumlah dan jenis atom yang berada di ruas kanan ataupun hasil reaksi. Perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah reaksi yang belum disetarakan, di mana kita lihat jumlah dan jenis atom yang di kiri dan yang di kanan jumlahnya belum sama. Dan bila disetarakan, maka akan menjadi seperti berikut ini. Nah, di mana kita lihat sudah ada koefisien di hidrogen dan ada juga koefisien NH3. Dengan demikian, jumlah dan jenis atom yang berada di sebelah kiri sama dengan yang di sebelah kanan. Dalam suatu reaksi kimia, kita bisa lihat beberapa komponen-komponen dalam reaksinya. Nah, jadi di sini N2 dan H2 adalah reaksi, kemudian NH3 adalah hasil reaksi dipisahkan oleh tanda panah. Kita lihat juga angka 2 di depan NH3 adalah koefisien, lalu ada angka yang ditulis kecil, biasanya ditulis setelah penulisan atom, itu kita sebut dengan indeks. Lalu juga ada huruf yang diberi kurung, itu disebut fase. Jadi fasenya itu nanti kalau dia ditulis S berarti padat, G itu adalah gas, L cairan atau liquid, AQ itu adalah larutan. Menyetarakan reaksi secara langsung biasa dilakukan pada reaksi yang sederhana. Misalkan seperti contoh berikut ini, ada C3H8 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Kita lihat belum setara, artinya jumlah dan jenis atom di ruas kiri belum sama dengan di ruas kanan. Untuk menyetarakan ini, kita bisa menyamakan jumlah atom yang di kiri dengan yang di kanan dengan cara perhatikan jumlah atom karbon di ruas kiri adalah 3, maka CO2 sebelah kanan kita beri koefisien 3. Kita perhatikan juga hidrogen di sebelah kiri ada 8, maka pada H2O kita beri koefisien 4. Nah, artinya setelah produk kita berikan koefisien, ternyata jumlah oksigen menjadi 10. Untuk menyamakan jumlah oksigen ini, maka oksigen yang belum setara di ruas kiri kita beri koefisien 5. Untuk reaksi di mana pereaksi dan hasil reaksinya melibatkan jumlah atom yang banyak, biasa digunakan cara matematika. Contoh berikut ini, ada Ki tambah H2SO4 menghasilkan K2SO4 tambah SO2 tambah H2O tambah I2. Nah, tentu jika disetarakan dengan cara langsung, ini akan sangat merepotkan sobat-sobat sekalian. Jadi untuk menyetarakan reaksi ini, langkah pertamanya yang kita lakukan adalah dengan membuat koefisien pemisalan untuk semua zat yang terdapat dalam reaksi. Untuk reaksi contoh tadi bisa kita buat pemisalan dengan memberi koefisien A, B, C, D, E, dan F terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua, membuat persamaan matematis berdasarkan kesamaan unsur-unsur yang ada. Jadi kita cek semua unsur yang ada,
kita buat persamaan matematika atom-atom yang ada di kiri dan ada di kanan. Untuk mempermudah bisa kita buat tabel seperti berikut ini. Nah, yang pertama kita lihat atom K. Di ruas kiri ada sebanyak A, di ruas kanan 2C. Kemudian atom I, di ruas kiri ada A, di ruas kanan ada 2F. Atom H, hidrogen, di ruas kiri 2B, di ruas kanan 2E. Selanjutnya, atom S di ruas kiri sebanyak B, di ruas kanan ada C tambah D. Nah, yang terakhir ada oksigen, di ruas sebelah kiri ada 4B, kemudian di kanan 4C tambah 2D tambah E. Nah, ini nanti kita buat menjadi 5 buah persamaan matematika. Langkah berikutnya, data yang kita peroleh pada tabel kita ubah menjadi 5 buah persamaan matematika seperti langkah 3 berikut ini. Setelah kita mendapatkan 5 buah persamaan, maka secara matematika kita mengolah ke 5 persamaan ini. Nah, dengan melakukan pemisalan. Jadi pada contoh ini saya misalkan nilai A adalah 1. Selanjutnya tinggal kita substitusi ke persamaan-persamaan yang lain untuk mendapatkan seluruh nilai koefisien yang kita harapkan.